Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pemerintah diminta menerapkan lockdown saat akhir pekan. Wacana ini muncul karena pemberlakuan pembatasan kegiatan atau PPKM dianggap tidak efektif menekan laju penularan COVID-19. Usulan tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 9 DPR RI, Saleh Daulay. Lockdown akhir pekan akan mengatur masyarakat untuk tidak dapat beraktivitas di luar rumah sejak Jumat malam hingga Minggu malam. Masyarakat dapat kembali beraktivitas pada Senin pagi. Saleh yakin kebijakan ini tidak akan mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat karena aktivitas ekonomi tetap bisa berjalan pada hari kerja. Misalnya kita boleh mencontoh apa yang dilakukan oleh Turki, di mana mereka melakukan apa yang disebut dengan lockdown akhir pekan. Yaitu apa? Yaitu nanti pada setiap hari Jumat sore, dalam hal ini mungkin pukul 8 malam, itu semua warga masyarakat kita tidak boleh lagi keluar, terutama mereka yang ada di daerah zona merah dan zona orange. Nah, nanti mereka itu tidak boleh keluar setelah Jumat malam, ya pukul 8, kemudian Sabtu, Minggu mereka juga nggak boleh keluar, Minggu malam juga mereka nggak boleh keluar, nanti pas hari Senin pagi sekitar pukul 5, barulah mereka boleh keluar kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Jadi dalam lockdown akhir pekan ini ada 2 hari 3 malam di mana masyarakat diminta untuk stay, tinggal di rumah masing-masing. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyatakan pemerintah memiliki konsep karantina terbatas yang telah lama diminta oleh Presiden Jokowi untuk diterapkan. Gagasan utama karantina terbatas adalah skala mikro berbasis komunitas. Itu pada aspek karantina terbatas yang selama ini sebetulnya sudah lama diberi pengarahan oleh Presiden untuk dilakukan. Dan jangan membayangkan karantina itu kemudian waktunya lama, itu sebetulnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemisahan antara kalau ada kasus kemudian segera kita telisik sampai tingkat yang paling kecil, mikroskopik gitu, jadi skop yang kecil, kemudian segera kita adakan karantina terbatas. Pemirsa, apakah usul untuk menerapkan lockdown akhir pekan bisa menjadi terobosan untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di Indonesia? Saya akan mengulasnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Melki Lakalena, kemudian epidemiolog UI, Tri Yunis Miko Wahyono, dan Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19, Heri Trianto. Selamat malam, Bang Melki, Mas Heri, dan Pak Miko. Selamat malam ya. Saya langsung ke Bang Melki terlebih dahulu. Bang Melki, sebetulnya ini usul dari Komisi 9 atau usulan individu? Teman kami, Pak Saleh, yang waktu itu pergi berkunjung ke Turki dalam rangka sebagai Badan Kehormatan DPR RI. Ada kunjungan ke sana. Kemudian waktu di sana itu ternyata kan ada proses di mana DPR RI tidak boleh bergerak pada saat akhir pekan yang juga dilihat sebagai pengalaman menarik di Turki. Nah, sementara juga di DPR RI Komisi 9 juga kami pernah juga membahas menyangkut atau paling tidak wacana yang berkembang itu untuk juga kita lebih baik juga sekarang fokus kepada pencegahan atau penanganan COVID itu berbasis komunitas. RT, RW, dusun kampung yang juga itu sebenarnya secara turun-temurun sudah kita laksanakan. Nah, memang sekali lagi wacana-wacana ini kita munculkan atau kita bahas, tapi yang paling penting adalah sebenarnya bagaimana kita secara konsisten itu memastikan bahwa setiap warga negara yang beraktivitas ketika keluar rumah itu intinya bisa menjalankan berbagai macam protokol kesehatan yang itu benar-benar bisa dipakai sebagai pedoman bersama. Jadi mau istilahnya itu mau lockdown akhir pekan misalnya, atau nanti kemudian kita tetap seperti sekarang ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PSBB, atau yang istilah ini kan bukan istilah baru ya Mbak Sylvia ya. Dulu Pak Jokowi pernah memunculkan adalah bagaimana kita bikin pembatasan mikro. Ya. Dan kemudian kami coba menerjemahkan itu dalam sebuah penanganan COVID itu berbasis komunitas.
Nah ini yang Bang Melki, kita selama ini masih belum melakukan dengan pembatasan optimal. mikro, pembatasan proporsional, berbasis komunitas, PPKM, PSBB, semua sudah dilakukan. Dan ternyata tidak efektif juga untuk mengurangi laju penyebaran. Jadi apakah memang butuh terobosan lebih? Seperti salah satunya usul untuk lockdown akhir pekan. Bagaimana Anda secara spesifik menanggapi usulan ini? Apakah make sense? Apakah bisa diterapkan? Kalau lockdown akhir pekan ini kan ini juga nanti konsep yang harus nanti kita bahas lagi. Istilah lockdown yang tanpa akhir pekan saja kan juga sudah pasti sebuah diskusi dan definisi yang harus kita perdebatkan kembali ya. Nah tapi yang sebenarnya yang sementara ini kita belum melaksanakan dengan sungguh-sungguh adalah bagaimana agar yang tadi juga disebutkan oleh Pak Menko PMK itu memastikan agar penanganan COVID ini itu berbasis pada komunitas terkecil yang itu bisa kita mendeteksi sebenarnya. Kalau kita bicara RT RW itu kan kalau di pemilu kan mudah banget kita tahu. Siapa-siapa yang menjadi pemilih di setiap RT RW itu kan ketahuan. Nah pertanyaannya kenapa model RT RW yang efektif untuk soal politik ini atau bahkan sosial ya, penanganan sosial kita tentang siapa orang miskin yang perlu dibantu di satu RT RW, kok untuk urusan COVID ini tidak bisa kita hidupkan gitu. Nah ini yang sebenarnya harusnya pendekatan komunitas ini kita hidupkan sehingga tanpa harus kita mendebat tadi berbagai istilah itu, kalau dia berbasis yang lebih kecil ini sebenarnya bisa lebih efektif, Mas Silvia. Kita tahu siapa yang sakit, satu sakitnya seperti apa, dia harus ditangani seperti apa, dan itu bisa kemudian membuat sirkulasi penanganan COVID kita ini menjadi lebih mengalir dan lebih efektif gitu. Baik, Mas Heri sebetulnya kan persoalan bagaimana kita menerapkan pembatasan berbasis komunitas, RT RW itu bukan istilah yang baru, tapi selama ini penerapannya belum benar-benar bisa kita rasakan, tidak efektif juga. Apa sebetulnya masalahnya? Ya, terima kasih. Memang ya berbagai macam istilah tadi jangan sampai kita kemudian juga semakin bingung gitu karena sekarang kita memang sedang membatasi kegiatan masyarakat. Itu kan intinya bahwa kegiatan mobilitas masyarakat itu dijaga seminimal mungkin dengan berbagai regulasi yang sudah dilakukan pemerintah. Sekarang kita sedang menjalani 2 pekan fase kedua dari pembatasan kegiatan masyarakat misalnya seperti itu. Nah tinggal kemudian kita yang harus lihat itu adalah bagaimana pelaksanaan itu sampai di daerah. Yang kalau dalam instruksi Mendagri yang terakhir tentang perpanjangan ini disebutkan juga bahwa pemerintah daerah di tingkat kabupaten ini yang mendekati semakin ke komunitas itu untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan dengan segala sumber dayanya termasuk sumber daya pembiayaan yang ada di kabupaten kota bahkan juga sampai di sumber pembiayaan di pedesaan kayak gitu. Dan saya rasa Mbak Sylvia apa yang terjadi sekarang yang terjadi di tingkat grassroots di masyarakat di sejumlah tempat sebenarnya sudah bisa dilakukan gitu. Jadi puskesmas itu secara ketat melakukan kontrol terhadap perkembangan kesehatan masyarakatnya sehingga jika suatu klaster atau satu komunitas, suatu kawasan itu menjadi pusat penularan itu dilakukan upaya-upaya agar mereka melakukan isolasi secara mandiri. Karena berarti sebetulnya problemnya itu diimplementasikah Mas Heri kalau selama ini memang sudah ada kebijakannya, aturannya, berarti persoalannya hanya tinggal menunggu apakah ini diimplementasikan dengan disiplin atau tidak. Dan kalaupun itu sudah, dan kalau ternyata itu sudah diimplementasikan dengan baik, sebetulnya tidak perlu lagi ada kebijakan baru, mau itu lockdown akhir pekan, mau itu karantina terbatas, tidak perlu ada lagi. Ya, memang kemudian kita bermasalah di implementasinya ini. Jadi kalau kita lihat bagaimana perilaku atau kedisiplinan masyarakat, hampir 100% masyarakat di Indonesia itu mengetahui protokol kesehatan itu seperti apa. Tetapi berapa persen mereka yang disiplin ini adalah soal lain lagi gitu. Jadi memang ini perlu sebuah upaya yang sangat kolosal seluruh lapisan masyarakat dari pemerintah pusat, daerah hingga di tingkat RW, RT itu untuk secara bersama-sama menjadikan ini sebagai agenda publik penanggulangan. Mereka harus dibatasi aktivitasnya yang sekarang sudah dilakukan ya di Jawa Bali dengan kabupaten kotanya berdasarkan kriteria tertentu. Nah, kalau itu bisa dilakukan karena 70% kasus
aktif sekarang itu ada di daerah ini yang sedang dilakukan pembatasan ini. Tapi di daerah yang tidak melakukan pembatasan bukan berarti tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Karena ada beberapa daerah yang tidak masuk kategori ini, mereka juga melakukan pembatasan lebih ketat karena mereka punya judgement sendiri. Bahwa kalau ini dibiarkan penularannya meningkat, kurvanya naik, nanti mereka akan kewalahan di tingkat hilirnya. Oke, saya ingin mendengar pendapat Pak Miko. Kalau sekarang disuruh pilih nih Pak Miko, lockdown lockdown akhir pekan, karantina terbatas berbasis mikro, RT RW, atau sekarang saja PPKM yang sekarang tapi lebih disiplin lagi, mana yang lebih baik? Tapi kita harus mengerti teorinya, jangan ngomong tanpa teori yang betul begitu. Masa inkubasi penyakit ini 3-7 hari. Kalau itu di lockdown 3 hari, apakah sudah melewati masa inkubasi? Jadi kalau lockdown 3 hari itu sia-sia. Jadi tidak melewati masa inkubasi penyakitnya. Maka kalau tidak melewati masa inkubasinya, akan terjadi penularannya. Jadi penularan COVID-19 akan terjadi begitu lockdown selesai. Kalau mau lockdown harus melewati weekend masa sia-sia inkubasi. ya Pak Miko? Iya betul, harus melewati masa inkubasi. Jadi kalau mau lockdown harus lebih dari 7 hari. Jadi mau 10 hari, mau 14 hari. Bahkan itu bisa diperpanjang. Tujuannya adalah mengurangi transmisi. Itu yang pertama. Yang kedua pilihannya adalah kalau sekarang Indonesia sedang mengalami wabah. Atau wabahnya sedang tinggi-tingginya. Sedang meningkat tinggi-tingginya. Pada saat tinggi-tingginya pilihannya kalau dalam bahasa Inggris lockdown atau social distancing sedang atau berat, nggak ada pilihan lain. Jadi kalau dilakukan social distancing sedang keringan, maka pertambahan kasus atau penularan kasus tidak akan berhenti begitu. Jadi akan berkurang sih sebenarnya, berkurang ada efeknya, tapi kecil efeknya begitu. Jadi ada penularan yang tidak terjadi tapi kecil karena memang sedang banyak-banyaknya. Oleh karena itu pilihannya dua, social distancing sedang atau berat. Atau berat itu kalau social distancing berat hampir mirip dengan lockdown. Jadi itu pilihan pada waktu sekarang. Nah sekarang apakah mau dilakukan social distancing sedang atau berat atau lockdown itu di RT RW begitu, atau kelurahan atau kecamatan atau kabupaten atau kota, kemudian atau provinsi bahkan, itu amat tergantung efek yang diharapkan begitu. Penurunannya berapa yang diharapkan, cepat atau lambat. Kalau penurunannya mau cepat ya langsung se-negara begitu, di lockdown, nggak ada kegiatan begitu. Tapi bayarlah upaya lockdown itu. Kalau mau sedang kemudian turun ke provinsi begitu. Mau baik, kecil lebih kecil lagi. Ekspektasi yang diharapkan seperti apa ya? Baik Pak Miko, nanti saya akan minta tanggapan dari Bang Melki dan juga Mas Heri. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, Bang Melki, saya ke Anda lagi. Bang Melki, berbagai kebijakan sudah diambil tapi nyatanya sampai saat ini belum cukup untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Banyak juga yang mengatakan bahwa karena kebijakan yang diambil itu setengah-setengah, nanggung. Jadi strategi apa lagi Bang Melki yang seharusnya sudah diambil oleh pemerintah? Semua strategi itu ada plus minusnya. Jadi tadi yang kita sudah sebutkan itu semua ada plus minusnya dalam rangka mencegah orang terkena COVID maupun mengendalikan pandemi ini biar juga tetap bisa kita kontrol. Nah dalam konteks ini menurut kami, kenapa kami mengusulkan kita pakai pendekatan berbasis komunitas itu, dan ini harus kita dorong karena itu sesuai dengan kita punya kultural dan juga budaya kita. Orang-orang kita itu tuh lebih mudah terkontrol tuh dengan kita satu-sama itu bagian sekitar kita gitu, yang bisa mengetahui kondisi masyarakat kita. Sehingga dengan konsep ini yang penting itu adalah bagaimana implementasi dari konsep ini. Karena semua konsep ini kan kalau tidak diimplementasikan juga percuma dia, Mbak Sylvia. Jadi mengimplementasikan bagaimana kita mengimplementasikan, bagaimana penanganan berbasis komunitas ini. Dan juga yang paling penting itu adalah penegakan hukumnya atau penegakan aturannya. Yang kita lihat ini kan adalah itu ketika kita mendorong untuk penegakan disiplin, pertama sendiri aparatnya sendiri juga kita juga lihat nanggung ya.
dan Oke, masyarakat juga baik. tuh kemudian melawan gitu. Nah, jadi kita butuh dua ini sekaligus. Baik, Bang Melki, dua hal tadi pendekatan berbasis komunitas, kemudian yang kedua penegakan hukumnya. Bagaimana mewujudkan kedua hal ini, Mas Heri? Tentu kita sudah punya pengalaman 11 bulan dan itu tidak mudah ya pelaksanaannya dan terus-menerus kita lakukan improvement sampai sekarang gitu. Bagaimana kita melakukannya memang ini kemudian tergantung dari aparatnya juga, kemudian tergantung pada masyarakatnya kayak gitu. Jadi memang tidak mudah, kita sudah berbulan-bulan dengan situasi seperti ini melakukan terobosan-terobosan yang diperlukan, tetapi saya rasa pada ujungnya adalah kontribusi masyarakat itu sangat menentukan. Pemerintah melakukan berbagai macam improvisasi ya dari regulasinya, dan sekarang akan coba kita lihat dalam 1 minggu ini atau 1 minggu ke depan tentang hasil regulasi baru yang dilakukan ini, mudah-mudahan akan memberikan hasil yang seperti yang kita harapkan bersama. Jadi kuncinya tetap bagaimana masyarakat berkontribusi dalam mendukung menjalankan protokol kesehatan. Oke, terakhir Pak Miko, apakah PPKM ini harus dipertahankan tapi lebih diperbaiki lagi dari segala aspek atau diganti total dengan konsep yang lain? Ya, PPKM menurut saya asal pembatasan sosialnya perlu dilakukan, jangan main-main. Jadi kalau PPKM bukan pembatasan sosial, berarti itu main-main. Jadi menurut saya, satu hal pada kondisi wabah sekarang harus dilakukan PSBB sedang atau berat, atau kalau PPKM juga dengan pembatasan yang sedang atau berat, jangan main-main begitu. Itu yang pertama, peraturannya harus jelas. Yang kedua adalah masyarakatnya diajak untuk berpartisipasi. Masyarakat disadarkan untuk mengikuti aturan yang berlaku, tapi peraturannya jangan main-main. Kira-kira begitu. Kuncinya jangan main-main, kita sudah di saat yang genting, jangan main-main lagi ya, harus serius. Terima kasih Pak Miko, Pak Heri, kemudian juga Bang Melki sudah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Pemirsa, demikianlah Prime Talk, saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV dan ingatlah selalu untuk patuhi protokol kesehatan. Metro TV